Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Erna Janesa dengan NIM 2453146 dari lokal PAI 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih dengan tema menyekutukan Allah dengan mata kuliah, materi, dan pembelajaran PAI SMP dengan Umi Karliana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi fikih tentang menyekutukan Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sebagaimana artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Dan asbabun nuzul tentang Quran surah An-Nisa ayat 48 ini mengatakan bahwasanya ada suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Keponakan saya tidak mau meninggalkan perbuatan ihram." Nabi bersabda, "Apa agamanya?" Ia menjawab, "Dia suka sholat dan bertauhid kepada Allah." Bersabdalah Nabi, "Suruhlah dia meninggalkan agamanya atau belilah agamanya." Orang tersebut melaksanakan perintah Rasul tersebut, tetapi keponakan itu menolak tawarannya. Dan ia kembali kepada Nabi SAW dan berkata, saya dapati dia sangat sayang agamanya. Maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai penjelasan bahwa Allah akan mengampuni segala dosa orang yang dikehendakinya kecuali syirik. Ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 48 ini memiliki kandungan ayat, yaitu semua dosa dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik, karena dosa syirik itu dosa yang paling besar, teman-teman. Jadi, maka harus taubatlah kita secara khusus. Menyekutukan Allah adalah larangan yang paling besar secara mutlak berdasarkan hadis. Jadi, dosa yang paling besar itu adalah melakukan syirik. Maka hadis mengatakan, maukah kalian saya beritahukan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Mereka para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu menyekutukan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, syirik ada yang besar dan juga ada yang kecil. Kita perlu waspada terhadap syirik tersebut karena lebih halus daripada perjalanan semut dan berjalan dalam aliran darah dan urat manusia. Di antara bentuk-bentuk syirik yang banyak tersebar di negeri-negeri muslim, yaitu yang pertama, menyembah kuburan. Itu termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, yaitu dosa yang paling besar, karena di dalam hadis tadi menyebutkan bahwasanya dosa yang paling besar yaitu adalah melakukan perbuatan syirik. Tidak ada ampunan untuk perbuatan syirik kecuali bertaubat secara taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebenar-benarnya taubat dengan melakukan taubat yang seikhlasnya dan niat di dalam hati kita sendiri. Yang kedua yaitu sihir atau perdukunan atau ramalan. Kita sebagai umat muslim tidak boleh percaya dengan dukun, dengan sihir, dengan hal-hal benda yang bisa dijadikan senjata untuk percaya dengan adanya hal tersebut. Maka itu disebutkan dengan syirik juga. Dan yang ketiga itu meyakini adanya pengaruh bintang-bintang atau planet-planet terhadap peristiwa yang terjadi dan kehidupan manusia, atau disebut dengan astrologi. Di dunia sekarang banyak orang yang percaya dengan hal tersebut sehingga ia meyakini dengan bintang-bintang, planet-planet, sehingga peristiwa itu ia percaya dengan adanya pengaruh terhadap bintang-bintang dan planet-planet tersebut. Yang keempat, riya dalam ibadah. Kita sebagai seorang muslim, Allah memang wajib untuk memerintahkan umatnya untuk sholat,
tetapi tidak boleh riya dan menyombongkan diri bahwasanya kita adalah orang yang paling suci dan paling bersih. Yang kelima itu mempercayai tanda-tanda keberuntungan dan kesialan atau disebut dengan at-thayyarah. Jadi kita tidak boleh percaya dengan hal tersebut, percaya dengan zodiak, percaya dengan hari sial, hari beruntung, itu tidak boleh. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan atau jelaskan materi fikih tentang menyekutukan Allah. Baiklah, jadi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.